mudah-mudahan dengan nanti ke depan ada presiden baru yang bisa memberikan kesejahteraan, perhatian kepada guru yang lebih. Tolong perhatikan benar-benar kebijaksanaan atau kesejahteraan guru di Indonesia ini. Harapan saya guru sangat diperhatikan, terutama guru swasta yang sangat minim sekali. Dan perekonomiannya juga, lihat dari saya mengajar dari 98, gaji masih di bawah 500. Kembali lagi di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Dan tadi kita sudah melihat ya cuplikan tayangan harapan dari guru-guru yang ada di VT tadi. Iya. Kemudian tadi juga sudah ada Bu Is tadi bilang 30 tahun. Saya itu selalu bilang di stand up saya begini. Jadi maksud saya untuk guru-guru yang sudah tua yang 30-40 tahun mengajar itu harusnya tidak perlu ada peraturan apa-apa. Negara itu harus kasih haknya mereka gitu harusnya. Harusnya ya. Karena itu utangnya negara pada Bapak Ibu semuanya gitu. Harusnya tidak perlu ada peraturan, bahkan sertifikasi mereka nggak perlu ikut ujian sertifikasi tuh, langsung negara kasih aja harusnya. Mungkin nggak? Harusnya. Kenapa negara nggak bisa kayak gitu? Maksudnya bikin orang mereka bikin pulau baru bisa aja, ntar baru izin jadi bikin. Yang penting adalah tadi ujungnya bangsa ini harus cerdas. Jadi guru-guru itu kalaupun nanti kesejahteraannya memang diperhatikan, yang kubu kami memang akan perhatikan itu. Baik. Juga jangan sampai kita itu malah terpleset hanya urusan kesejahteraannya saja. Karena udah kejadian juga, pada saat ada sertifikasi guru, tidak meningkatkan kualitas pendidikan kita. Makanya Bank Dunia juga bikin penelitian yang judulnya double for nothing. Jadi kita ngeluarin biaya 2 kali lebih besar, tapi mutu pendidikan kita nggak naik. Jadi dibarengin sama apa dong kesejahteraan? Harus dibarengin dengan guru-guru ini selalu diberikan pendampingan, diberikan pelatihan, penguatan. Jadi bukan cuman urusan administrasi tiap ganti kurikulum yang tadinya bikin RPP, sekarang modul ajar, terus cuman gonta-ganti gitu doang. Baik. Tapi kemampuan pedagogisnya harus ditingkatkan. Ibaratnya pisau, harus diasah. Betul. Ya. Nah, tapi menurut saya harus... memang maksudnya apa yang harus misalkan diminta kalau mutunya itu harus ke yang ke guru-guru muda tuh. Tapi kalau guru-guru tua itu adalah hitungannya hutang negara kepada guru-guru tuh. Nggak perlu dituntut apa-apa, harus kasih haknya mereka gitu. Kembali, itu yang saya harapkan dari Pak Indra ketika nanti kalau misalkan masuk komisi 8 ya Pak ya. Apa komisi 10 nanti. Oke. Ya mungkin sekarang kita ingin lebih ke gerakan perubahan apa ya sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa mengatasi semua permasalahan kesejahteraan guru dan juga diimbangi dengan kecerdasan bangsa. Pak Teddy. Pak Teddy apa Pak Didi? Pak Didi. Mirip-mirip. Ya. Silakan Pak Didi dulu. Ini kebetulan mahasiswa saya. Oh pantes. Okay. Baguslah jadinya saling bersatu. Jadi gini ya, untuk gerakan perubahan itu tentu harus ada kemauan politik. Kemauan politik bagaimana untuk tadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang sudah dinyatakan betul-betul dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita. Oleh sebab itu, tadi saya katakan, ya kalau Pak itu bilangnya, sudahlah kasih aja duit itu. Memang betul juga, betul juga. Dulu zaman Belanda, guru itu digaji cukup dengan 1 ekor sapi ukurannya. Jadi kalau sekarang 1 ekor sapi itu 20 juta, berarti kan rata 20 juta. Nah sekarang nggak ada standar itu. Maka tata kelola tadi harus dijadikan satu, baik itu kesejahteraannya, baik itu statusnya, maupun juga tadi pelatihannya. Jangan sampai sekarang ada guru penggerak. Lalu guru penggerak berarti ada guru yang digerakkan dong. Masih uget-uget Pak, belum gerak. Masih uget-uget belum gerak. Nah, ini kan persoalan begini kan tadi. Yang tadinya RPP cukup sekarang 1 lembar. Ujung-ujungnya menggunakan aplikasi. Yang saya takutkan nanti aplikasi. Sekarang mungkin gratis. Toto besok karena kita sudah kecanduan dengan aplikasi itu, Toto bayar. Kan ini repot juga nih semuanya nih. Ted, gimana tuh nanti itu? Kalau kami harapan saja, bagaimana pemerintah nanti tidak membedakan antara kita guru-guru madrasah, sekolah-sekolah madrasah atau swasta ini dengan madrasah negeri. Karena saat ini madrasah swasta itu
lembaga swasta tentunya masih terbelenggu dengan aturan. Misalkan soal P3K Pak, kami sulit guru-guru sekolah swasta pada sesuatu sulit ikut P3K. Terus soal bantuan juga itu susah sekali kita untuk mendapatkan bantuan. Jadi harapan kami ke depan tidak lagi membedakan, ada aturan-aturan yang membelenggu madrasah-madrasah swasta untuk sama dengan madrasah-madrasah negeri. Itu saja mungkin. Dari sisi kesejahteraan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Pokoknya yang menyangkut tentang kepentingan madrasah saja. Oh, satu lagi mungkin kami juga ada satu kebijakan yang jomplang. Kalau di madrasah itu hanya mendapatkan bos dari pusat saja, sementara di sekolah itu ada bos dari daerah ya, bosda dari provinsi dan kabupaten kalau kita. Dan tapi selama kita, ini dapat atau tidak itu Bang? enggak, kita hanya bos pusat saja Pak. Itu Bosdanya kemana tuh? Enggak tahu itu daerah-daerah tertentu lah. Jadi dari pusat beda. Oh iya, Tapi sebentar Pak, harapannya oke lah dibawa ke tapi kan sama-sama pendidikan dong. Iya. Kita mencerdaskan anak bangsa, sama-sama dong kewajiban pemerintah. Iya, harusnya kalau yang negeri-negeri atau yang swasta-swasta yang lain dapat bosda, madrasah juga ya. Intinya gimana ya, guru-guru tuh kalau masih mikirin masalah perut itu tadi, gimana mereka mau mengasah kemampuan mereka, udah sibuk ngurusin mau nambah-nambah duit yang lain, serabutan mungkin ya. Gitu kan Mas Indra, gimana Mas Indra, gerakan perubahan apa? Yang jelas guru memang harus menjadi ujung tombak kalau kita ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Bohong ngomong bonus demografi kalau guru tuh nggak diutamakan. Bohong itu semua. Iya betul. Karena itu adalah ujung tombaknya. Jadi tadi betul, guru itu harusnya nggak boleh mikirin besok makan apa, kalau sakit itu gimana, nanti anak mau sekolah, mau kuliah gimana. Itu udah harusnya disiapkan oleh pemerintah karena memang tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru fokus mendidik anak-anak. Betul. Gitu. Jadi bisa nggak pemerintah kita? Ya harus milih presiden yang latar belakangnya guru. Gitu ternyata resepnya ya. Saya kalau gitu mah. Dia juga guru ya, bener-bener. Kita ada 2 kali punya presiden politisi. Ya. Masa mau nambah lagi jadi 3? Kan enggak. Kita ada 2 kali punya presiden tentara. Masa mau tentara lagi? Kita butuh yang guru sekarang. Ya, jadi itu kali ya solusinya ya. Gimana Kakak sudah siap jadi presiden? Saya cuma bisa berdoa, amin. Amin. Dan namanya itu, saya cuma bisa berdoa. Oke Mas Indra, mungkin sedikit lagi juga, ini karena masih ada waktu juga kalau ingin menanggapi masalah kesejahteraan ini, karena kita akan menutup ini dengan Hari Guru tanggal 25 November, jadi apa lagi kira-kira? Ya, juga saya keliling dunia ya. Hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Inggris ya. Negara lain tuh nggak ada guru. Negara Asia Tenggara lain nggak ada, Mas Indra? Nggak ada. Yang guru itu ya memang karirnya sebagai guru. Honorer itu kan ya kayak tenaga admin, kayak buruh, kayak jadi seorang yang memang bukan karir di situ, cuman honorer doang. Tapi Indonesia tadi kenaikan guru honorer aja 860%. Iya. Dan itu yang paling nggak jelas. Kesejahteraannya gimana, ya kan masa depannya ini juga bagaimana. Bang, yang soal platform marketplace buat guru tuh. Dari jadi Kemendikbud saya kurang paham sih ya, tapi katanya akan ada ide kayak gitu untuk guru masuk ke marketplace seperti mungkin jadi LinkedIn atau apa begitu. Jadi sama kayak ojol gitu ya kira-kira. Ya kurang tahu ya saya. Ya, kan itu lebih aneh saya lagi. belum lihat aplikasinya sih, ada bintang sekarang atau guru enggak kita gitu. samakan dengan ojol? Mau guru samakan dengan ojol? Kalau itu menurut para guru-guru Mas Teddy, ini gimana misalkan kalau ada tentang ide itu tuh gimana sih pandangan dari guru-guru? ada ruang talenta guru atau apa itu ya? Kalau kami sih kalau memang tujuannya bagus ya nggak masalah ya. Cuman itu tadi. Kayaknya marketplace itu kan kita seperti barang yang dijual kan gitu kan. Orang kalau butuh tinggal ngambil di situ. Iya, kurang lebih. Apakah sampai segitu-gitunya pemerintah ini memperlakukan seorang guru yang begitu mulia, tapi hanya dipakai buat kebutuhan. Setelah itu dilepas lagi. Kita butuh lagi, ngambil lagi di situ. Seperti kita beli belanja di Shopee atau di mohon maaf ya menyebut mereknya. Kayak begitu. Jadi itu kan sangat-sangat tidak wajar ya. Betul. Tidak masuk akal. Kita bicara tentang guru-guru daerah terpencil ya. Oke.
Marketplace online tuh nggak bisa diakses di daerah terpencil. Internetnya aja nggak ada. Jadi balik itu tadi ya solusinya ya Mas Indra. Jadi solusinya intinya adalah kembali ke coba apa tadi? Closingnya tadi yang Kembali paling penting kepada- kembali ke Gerakan perubahan. Nah, harus kita gerakan perubahan. gerakan perubahannya yaitu yang tadi itu ya. Harus milih presiden yang latar belakangnya buruh. Itu sepertinya Amin closing semua orang. statement ya. Semua orang Amin langsung amin. semuanya di Tapi sini. jangan hanya presiden yang guru aja. Apa tuh? Yang legislatifnya juga harus dari guru. Nanti saya tuh. Baik, terima kasih untuk tepuk tangan untuk 3 orang narasumber kita yang luar biasa ya. Semoga Mas Teddy. pembahasan ini bermanfaat dan tidak hanya di situ-situ aja ya. Jadi tahun depan kita udah bicara permasalahan yang lain dong dalam dunia pendidikan, nggak ngomongin masalah kesejahteraan guru Betul. lagi Dan ya. terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang sudah datang. Terima kasih juga buat teman-teman Universitas Muhammadiyah Jogja yang luar biasa yang makan bakso doang dari tadi belakang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi Di Suara Reboan minggu depan. Saya Maria Liziasni. Saya berarsa terima kasih. Dadah, sampai jumpa.